lelang, kan begitu. Itu yang jadi masalah. Jadi apa namanya, saya juga nggak berharap seperti itu, tapi saya sudah berangan-angan dulu. KUD itu kan seluruh Indonesia ya. Nah, nah sekarang mau dibentuk apa namanya, Koperasi Merah Putih, kan juga nggak jauh beda gitu. Apabila pengelolaannya nggak baik, ya itu tadi KUD itu menjadi ketua untung duluan, sudah untung ya wis kan gitu. Iya. Faktanya kan. Yang saya khawatirkan gini loh Bang, ini sebenarnya kan. Ini fakta loh, tak bisa kita pungkiri. Iya. Itu. Sebenarnya ini adalah pertaruhan Prabowo Gibran. Jika ini berhasil, maka Prabowo Gibran bisa didorong 2 periode. Tapi jika ini gagal, ini menjadi pertaruhan besar. Karena makanan bergizi gratis pun ada masalah sebenarnya. Ini pertaruhan besar sebenarnya. Membuat berhasil ini kalau program pemerintah mungkin ada caranya Bang. Mungkin bahwa pupuk juga dikendalikan. Jadi setiap apa namanya orang yang beranggota di koperasi situ atau desa harus lewat koperasi. Nah, itu pasti bisa. Saya setuju Bang. Kalau saya sebenarnya Koperasi Merah Putih ini seharusnya adalah koperasi yang menyediakan segala kebutuhan petani. Bukan koperasi yang memaksa petani untuk menjual barangnya kepada koperasi. Karena pengalaman pahit, saat zaman Soeharto, KUD, Koperasi Unit Desa bukan memakmurkan petani, tapi malah memeras petani dengan halus. Iya. Dengan legal, karena ada undang-undangnya. Akhirnya harganya murah. Sementara jika petani menjual ke tengkulak pada masa KUD, dicap komunis, jangan-jangan nanti akan seperti ini. Jadi Koperasi Merah Putih dipergunakan oleh sekelompok orang untuk memeras rakyat atas nama undang-undang, atas nama KMP. Itu yang saya khawatirkan Bang. Walaupun lewatnya orang lain ya Bang Gibran ya. Gitu. Koperasi ini Kenapa? tahu segala lini Bang. Katanya koperasi simpan pinjam sekaligus juga koperasi serba usaha. Kalau serba usaha berarti udah merangkup di sana semua. Nah, sekarang begini serba Bang, usaha juga nanti bisa bergerak di dalam ibaratnya kontraktor dan lain-lain karena sudah serba usaha. Pertanyaannya begini, kalau dana 3 miliar satu desa itu sampai mana Bang? Betul. Gitu loh. Itu bahkan mungkin masih di bawah modal tengkulak. Lanjut. Begini aja Bang. Sekarang begini, desa itu bisa nggak menghasilkan 500.000 per bulan? Per hari? 500.000 per hari. 500.000 bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa, kalau pengelolaannya dengan baik, terus segala sesuatunya harus lewat koperasi, bisa Bang. Ya, tapi itu Bang, desa yang ramai, yang punya sumber daya. Kalau nanti semua dikuasai KMP, nanti yang toko-toko kecil ini juga protes. Ya, itu betul. Yang jadi masalah itu tadi kan itu Bang. Makanya saya tidak akan ada persaingan sehat di yang rumput di bawah. Berarti akan ada persaingan tidak sehat. Artinya apa? Apa namanya, pupuk di luar kan susah. Pupuk maka akan dikuasai oleh koperasi melalui sekarang itu lewat Gapoktan itu. Berarti kalau mau ngambil pupuk di Gapoktan, mau beli, mau subsidi harus lewat koperasi. Bagaimana itu bisa? Tapi dampaknya adalah akan membunuh orang yang sudah usaha lebih dulu, yaitu tengkulak-tengkulak itu. Betul, saya setuju toko-toko sekali. kecil itu loh Bang Lugi, maksud saya. Kalau tengkulak sudah beda, maksud saya. Misalkan di kota itu kan ada toko-toko kelontong kecil-kecil itu loh Bang Lugi. Iya, toko obat-obat pertanian, alat-alat pertanian dan lain. Sudah ada izinnya dulu. Dulu ngurus izin kayak gitu kan juga bayar banyak dulu. Tadi kan saya sampaikan pertanyaan siapa tadi, Bang Apoteker, bisa nggak satu hari 500.000? Kalau sesuai misalnya desa tempatku itu Bang ya, warganya kurang lebih 5.000. Taruhlah diambil yang cocok tanam saja itu kurang lebih 1.500 ya. Kalau dana 3M itu untuk meminjami, untuk menyiapi bahan, itu berarti per seorang itu cuma 1.600.000. Nah, sementara kalau mau menguasai semuanya, dipakai orang yang 1.500 yang bercocok tanam itu sudah nggak ada. Gitu loh maksud saya.
Takut Nah, saya nanti kalau KMP ini terus dilabeli Iya. tengkulak legal gaya baru gitu loh, Bang Lugi. Makanya pertanyaan saya tadi gitu, apakah setiap hari bisa menghasilkan 500.000 keuntungan? Itu kan pertanyaan saya. Kalau persaingan sehat susah ya, tapi kalau persaingan nggak sehat ya bisa. Bukan loh hanya yang itu, saya Bang. maksud itu kan terus jadi kayak jadi apa ya, menang-menangan gitu. Bukan hanya itu, Bang. Kalau dia koperasinya di desa yang sudah maju, oke. Tapi kalau koperasinya di daerah tertinggal, termiskin, terisolasi, terluar, apa mampu? Tapi ini kan begini Pak ya. Ini kan masih Jadi digodok begini, juga ya. begini. Undang-undangnya Jadi- juga kayaknya masih digodok kemarin itu waktu dipanggil Pak. di DPR. Dipanggil di DPR kan suruh mencabut undang-undang yang mana itu, yang poin mana yang bahwa apabila ada kerugian atau kebangkrutan, terus apa namanya pengawas harus suruh bertanggung jawab, itu kan suruh nyabut dulu itu kemarin kayaknya begitu. Jadi begini Bang Lugi, kalau saya itu begini Parah saja, lagi lah. ya. Kalau sempat Jadi pengawasan begini kalau dapat saya dicabutkan, ya, mana desa yang sudah bisa jalan itu baru digelontorkan, itu namanya koperasi merah putih ya. Karena kalau kita menggelontorkan di seluruh Indonesia, saya yakin 50% dana itu tidak akan kembali. Bener. Nggak akan kembali. 50% minimal loh itu, minimal. Ya. Minimal. Makanya Ya. kemarin itu anggota DPR juga keberatan dengan ada poin yang apabila ada kebangkrutan, apabila ada apa namanya nggak jalan apa gimana gitu, apa namanya pihak pengawas harus mengganti, bertanggung jawab, suruh cabut dulu kemarin seperti itu. Tapi aku belum selesai apakah ada itu apa enggak, itu kemarin waktu di DPR kayak gitu kayaknya. Kemarin gini Saya- di DPR itu saya saya- yang ikuti live-nya ya. Kemarin di DPR itu kan dari fraksi apa ya, PDIP atau apa ya itu. Kan sempat timbul pertanyaan ke Pak Budiari begini. Kalau koperasi ini kolaps, siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi Pak Budiari waktu itu jawabnya santai. Ini kan yang penting tujuannya begitu kemarin tuh di iya, rekamannya. mati lagi dah. Iyalah, orang bukan duit dia. Sudah sudah. Uang Walaupun Budi negara yang Ari, dipakai kok, uang negara. walaupun Budi Ari, sebentar. Walaupun Budi Ari dari Projo, kita yang mencintai Jokowi harus kritik juga Budi Ari. Jangan Kita karena tak dia peduli, Projo Bang. lalu kita membenarkan tindakannya, jangan. Ya iyalah, Enggak, haruslah itulah. kita kritik kebijakan dia yang tidak masuk di akal gitu loh. Ya bukan Bahkan marahnya. ini nanti ya, boleh percaya boleh tidak. Kebijakan. Apabila ini gagal, bahkan jadi bumerang nanti di 2009 terkhusus kepada Pak Prabowo. Boleh percaya boleh Itu tidak. makanya Dan saya bilang, ini adalah akan tes dijadikan bagi senjata pemerintahan ampuh Prabowo nanti Gibran. untuk menghancurkan Pak Prabowo apabila ini gagal. Makanya dalam hal ini kita sayang sama Pak Prabowo. Sementara ya, makan gizi gratis ini aja sudah menjadi polemik. Ada yang basi, bahkan ada yang keracunan. Kalau itu Ini salah udah jadi memang sorotan Bang. publik. Hah? Kalau Jadi MBG kalau MBG itu seharusnya menurut saya yang sudah kita terapkan di Bali ini ya, uang itu dikasih ke RT masing-masing. Lah RT ini, ibu-ibu RT ini pagi-pagi bareng-bareng buat sarapan untuk anak-anak kita, kan tahu yang sekolah SMA Nah, mana, itu. yang SMP mana. Lebih bagus. Jadi tepat sasaran. Barulah Kalau itu katanya dibebankan catering ekonomi itu tadi banyak hidup itu di potongan, desa. Pak. Nah, Baru itu. namanya tadi perekonomian tadi itu berputar di desa. Dari dulu pun saya pikir seperti itu loh, Mbak. Oh, lah iya kok Itu. malah kok sekarang kok Nah, ini saya maksud- punya pikiran, maksud saya punya kok pikiran sekarang juga malah begitu. catering Saya semua juga catering jadi rusak semua gitu. Saya punya pikiran juga dulu begitu ya. Semua orang tua itu yang kurang mampu dan tidak mampu itu diberikan dana. Biarlah mereka masakan untuk anaknya setiap hari gitu loh. Hah? Kalau Dan di sini guru-guru nih, Bang, kalau di sini nih guru memeriksa. kalau Itu contoh itu KDM loh. Bagus dia punya program itu tentang makan gizi itu, makan gratis itu. Makan gizi gratis itu. Sebentar, Iya. Bang Apoteker, sebentar saya potong semua ya masalah MBG nih. Ini saya sangat tertarik di MBG nih ya. Makanya kan gini, kalau saya dulu waktu kita masih kampanyenya itu kan ini yang saya suka itu goalnya daripada apa namanya kampanyenya Pak Prabowo Gibran kan di MBG ya, makan bergizi gratis. MBG, saya juga tertarik MBG.
Jadi gini, kalau saya kan dulu berpikir yang saya selalu suarakan tuh jangan sampai banyak kantong koruptor. Kenapa? Ketika di sana itu sudah berjalan harus bagaimana nanti mekanismenya di lapangan harus transparan gitu. Jangan sampai nanti di sana menimbulkan kantong koruptor. Itu kan yang ada dalam kepala saya satu. Ternyata itu di luar narasi yang sering terjadi sekarang yang saya alami ini banyak. Ketika MBG itu beberapa ya, contoh ini keluhan langsung ke saya ya gitu, orang tua murid, anaknya, kebetulan teman saya banyak makanannya basi, satu, kedua berasnya murah. Kayak kemarin saya baru beli ayam nih di pasar, saya ngobrol sama ibu-ibu tuh, saya ngomong begini, gini, pas belanja baru ngantar anak ini katanya, oh iya saya bilang, baru bu anaknya udah dapat makan belum? Wah, kalau di tempat saya belum gitu kan. Tapi kalau saya kan di Jakarta, di Bekasi udah gitu. Oh, teman saya kan di Bekasi. Belum ada, Bu, ngomong ke saya. Oh, belum dapat, Bu. Belum gitu. Si tukang ayam ngomong gini yang punya ayam. Ah, nggak usah, Bu. Kenapa? Bikin repot tuh, Bu. MBG. Kenapa, Bu? Orang di tempat saya semua keracunan. Keracunan kenapa? Nggak tahu. Baru saya ngomong, iya saya bingung ya, Bu. Kok bisa keracunan? Mungkin, ya nggak tahu lah. Mungkin dari bumbunya segala macam. Oh, gitu. Udah. Jadi kalau dari teman saya ini Bekasi ngomong gini, ini kebetulan anaknya yang menerima MBG ya, dia ngomong gini kemarin. Yang pertama kan dia keluhkan nasi anaknya itu basi, mungkin siap sajinya masih panas ditutup ya, karena berkeringat. Baru kemarin itu berasnya mentah gitu, buahnya itu kecil. Nah itu satu ya. Jadi artinya begini. Saya ini kan di luar pikiran saya. Kalau dulu kan saya kejar tuh bagaimana supaya jangan ada kantong korupsi di sana, itu bahaya. Iya. Karena kan kita kalau saya gini Bang Lugi, saya tuh mau kejar koruptor. Karena saya benci dengan maling gitu aja. Makanya saya lebih ke koruptornya gitu. Ternyata ketika proses begini berjalan, banyak keluhan. Saya juga nonton berita TV ya, banyak anak keracunan 200 sekian sampai dirawat. Saya sedih. Berita terbaru kemarin saya lihat di puskesmas, ya kan, banyak juga anak bayi itu keracunan. Itu bubur sih sama ibu hamil. Saya begini gini nih. Kenapa ya saya bilang dapur-dapur umum bagaimana itu korlapnya di lapangan, padahal pemerintah sudah membayar namanya itu tenaga ahli gizi. Itu loh, pengawasnya itu di mana? Kok bisa sampai seperti itu keracunan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang di dapur umum? Makanya saya bilang ini lagi pentingnya memang. Saya bilang pentingnya kita ini harus ada kesadaran diri. Korlap juga harus penting, jangan diterima gaji, tapi jangan laporan ke atas ABS, asal Bapak senang. Mohon motong sebentar, Dek Apil. Dapur umum itu